Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggota DPR keluhkan kursi baru di ruang rapat. Nggak nyaman ini. Aduh, saya kadang-kadang kalau berpikir ya, fasilitas apa sih yang kurang? Ini kursi baru, berarti kan? Ya. Berarti kursi lama udah diganti nih, gitu loh. Ini kursi baru, Logikanya, gitu. kursi lama diganti karena sudah nggak enakan. Sudah nggak enak, ya kan? Ini kursi yang baru, masih dibilang nggak nyaman, enak yang dulu katanya, gitu. Oke. Apa ya yang bisa dilihat dari statement ini, Kang Epul, gitu loh? Barangkali para anggota dewan itu sudah bermodal terlalu banyak untuk kampanye. Ada yang menghabiskan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu. Jadi persoalan kursi ini menjadi sangat sensitif buat mereka. Gitu. Padahal mereka secara jabatan dia sudah dapat kursi sebagai anggota DPR. Tapi untuk kursi yang bentuknya real pun dia sensitif. Gitu. Tapi kan ini kita bicara ada saja ya tingkah pola, statement, ya kan pemikiran yang tidak esensial gitu loh, Kang Epul. Kan seharusnya ketika kondisi negeri ini, kondisi rakyat sedang disusahkan ya, rakyat ya saya bilang ya, justru seharusnya mengeluarkan statement yang hati-hati. Di edisi sebelumnya kan kita sempat ngomong tuh, bahas hati-hati mengeluarkan omongan gitu, Kang Epul. Nah ini sederhana sebetulnya soal kursi, tetapi tidak menjadi sederhana ketika posisinya adalah anggota dewan. Betul. Gitu loh. Yang semua fasilitas itu wow. Gitu loh, Kang Epul. Apa sih sebenarnya yang kurang di Ya kita coba sebagai rakyat jelata nih, kita mencoba menyoroti hal ini dengan bijak ya, Kang. Jadi ada dua sudut pandang barangkali yang bisa kita lihat. Yang pertama dari sudut proyeknya ini. Nih, ini bisa jadi ada persoalan pengadaan barang yang ngaco di sana itu. Sehingga kursi baru itu tidak nyaman. Berarti vendornya ini ngaco nih, bermasalah nih. Dia mungkin terindikasi juga markup angka proyeknya. Oke. Ini kemungkinan ya. Nah, kalau benar begitu, maka memang ini perlu diselidiki agar jangan sampai institusi selevel DPR itu bisa dipermainkan oleh vendor-vendor proyek-proyek seperti ini. Paham. Karena kan ya kita tahu juga lah, banyak ya pemain-pemain proyek yang menurunkan kualitasnya demi keuntungan yang lebih besar. Karena berbagi-bagi. Iya, aspal speknya segini, dibikinnya segini, gitu. Kan nggak ketahuan gitu. Nah, termasuk ini juga. Itu kalau dalam perspektif memang betul bermasalah. Tapi kalau dalam perspektif yang berbeda, kita bisa lihat bahwa ini disampaikannya di forum gitu, di forum resmi setelah bicara dengan menteri siapa gitu ya. Nah, memang tidak saat membahas, tapi setelah selesai, kalau nggak salah setelah selesai dia baru bicara dengan Menkes kalau nggak salah. Oh iya betul, dengan Pak Budi ya. Nah, berarti kan Pak Budi pun dengar gitu. Ini kan seperti anak TK yang mengeluh kursi di sekolahnya nggak nyaman gitu. Anda itu, wahai para anggota DPR, Anda sudah masuk ke sana saja, itu Anda harusnya bersyukur luar biasa gitu. Sudah dapat amanah dari rakyat. Untuk hal-hal yang begitu tuh harusnya nggak perlu dikemukakan di forum yang seterbuka itu. Dan lagi, saya kok jadi menduga begini, Kang. Ini kursi baru itu kan disebutnya nggak nyaman. Dan itu nggak ada penjelasan detailnya. Nggak nyaman tuh gimana? Kan bisa jadi subjektif. Menurut Kang Ijul nyaman, menurut saya enggak gitu. Karena posisinya berbeda. Nah saya ada dugaan ini. Karena memang kalau terhadap penguasa pejabat itu kita harus mendahulukan antisipasi. Bukan husnuzon. Bukan berbaik sangka tuh kalau ke pejabat. Kita harus berpikir antisipatif. Jangan-jangan kursi baru itu tidak nyaman untuk tidur di ruang sidang. Kan kebiasaannya gitu ya. Kalau kita, ya nggak semua lah ya. Mungkin sebagian besar. Aduh enak banget tuh tidur. Banyak yang disorot foto di video, lempeng-lempeng aja. Mungkin ini kursinya dibikin tidak nyaman untuk tidur. Itu dia maksudnya. Mungkin ini nggak nyaman tuh buat tidur. Iya. Tapi kan kalau kita bicara soal, nah ini sekali lagi dari perspektif psikologi nih, Kang Epul. Harusnya kan para anggota dewan yang terhormat, kemudian para wakil rakyat juga di situ. Paling tidak kan
hal-hal sepele seperti itu tidak usahlah dibahas. Pengennya kita gitu sebagai rakyat harusnya kan ya udah kesampingkanlah. Banyak rakyat di kita ini yang masih sengsara. Untuk membeli minyak goreng pun susah sekarang dengan harga yang melambung gitu. Nah, dari perspektif psikologi, kenapa sih masih meributkan hal-hal yang seperti ini, yang remeh-temeh gitu loh? Karena dia tidak berpikir hal-hal yang besar. kan ruang pikiran itu satu, Kang. Jadi dia tidak bisa diisi oleh yang berkebalikannya. Gitu. Jadi ketika kita berpikir tentang hal-hal yang besar, hal-hal bagaimana membangun negeri ini, hal-hal bagaimana menjaga kesejahteraan rakyat, dia tidak akan berpikir hal-hal kecil seperti kursi, meja, dan sebagainya. Itu psikologis banget itu. Ya. Kalau dia fokus, berarti artinya gitu. Ketika dia fokus pada hal-hal kecil, dia nggak berpikir hal-hal besar. Ya kalau bicara soal hal-hal besar ini juga ada yang menarik ini, Kang Epul. Jadi Ketua KPK itu bilang Firly gitu. Bahuri. Ya, saya kira PDIP bisa jadi pelopor budaya anti korupsi. Ini kan sesuatu yang besar, Kang Epul ya. Itu di forum apa dia bicara? Jadi Ketua KPK ini menyampaikan itu paparan ini secara virtual di Pendidikan Kader Nasional. Pendidikan Kader Nasional Angkatan 2 itu untuk di PDIP gitu. Pantesan ngomongnya di forum PDIP. Oh gitu ya. Emang kenapa? Apa yang salah, Kang Epul? Kan nanti kalau bicaranya di forum Gerindra, dia bicaranya Gerindra cocok jadi pelopor gitu. Artinya bagus Pak Firly barangkali minggu depan dia ke Gerindra bicara begitu, minggu depannya lagi ke PKS bicara begitu. Bagus, artinya mendorong semua partai untuk menjadi pelopor anti korupsi. Memang agak miris ya sebetulnya kalau melihat justru partai PDIP sendirilah kalau para netizen nyebutnya sebagai sarang koruptor gitu. Karena tercatat secara jelas datanya fix gitu. Kader-kader PDIP jumlahnya terbanyak yang tertangkap OTT KPK maupun non OTT. Mungkin karena itu juga gitu loh. Ketua KPK akhirnya ngomong begitu. Bisa jadi begitu karena kan pimpinan preman ketika dia hijrah gitu, dia bisa mengajak anak buah saat jadi premannya untuk hijrah juga gitu. Nah, jadi saya kira bagus-bagus saja sih bahwa PDIP yang hari ini kita masyarakat banyak tahunya sebagai sarang koruptor, 5-10 tahun ke depan justru sebaliknya terdepan anti korupsinya. Jadi jumlah kader yang tertangkap OTT-nya paling sedikit PDIP. Wah, keren sekali. Itu pasti saya apresiasi. Ya. Ataukah ini merupakan apakah bisa jadi sebuah sindiran gitu dari Ketua KPK bahwa kan nggak mungkin Ketua KPK nggak tahu partai mana ya kan yang anggotanya kadernya melakukan tindak pidana korupsi kan begitu. Apakah ini merupakan sindiran gitu loh supaya dong PDIP kurangin tuh, hilangkan gitu loh. Mudah-mudahan begitu. Saya sih berkeinginannya apa yang diniatkan oleh Pak Firly bicara di PDIP itu adalah menyindir PDIP. Cara sindiran itu seringkali membuat orang lebih merasa tertohok gitu dibandingkan teguran keras. Tapi memang kan tergantung kepribadian masing-masing orang ya. Jadi ada gitu yang dengan disentil justru dia merasa lebih terlecut dan dia bisa melakukan perubahan-perubahan besar. Ya mudah-mudahan saja begitu ya. Tetapi kita juga belum tahu ini. Tapi pastilah kalau partai politik akan merespon itu dengan positif ya kan. Oh iya kita pasti akan menjadi pelopor gitu. Tapi tadi apa yang disampaikan Kang Epul bagus juga tuh kalau misalkan Ketua KPK masuk lagi ke partai yang lain, wah ini jadi pelopor, jadi berkompetisi dalam sesuatu yang baik kan Kang? Fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang menarik juga, saya kira banyak dari sistem partai itu yang mayoritasnya bagus atau minimal tidak ada masalah gitu. Bukan sistem yang jelek, bukan sistem yang amburadul. Tapi orang-orangnya yang tidak tersaring dengan cukup efektif. Karena kalau sistem dengan orang kan ini kuat-kuatan. Sistemnya sangat kuat, dia akan mengalahkan orangnya sangat kuat, dia akan mengalahkan sistem. Tapi dua-duanya hal yang penting, sama pentingnya, sama-sama harus diperbaiki gitu. Jadi sistem terus diperbaiki, ini orang-orangnya yang harus disaring gitu. Nah, bagaimana cara menyaringnya?
Salah satu alat yang efektif adalah dengan assessment psikotes. Oke. Dari situ kita bisa tergambar ini orang punya integritas atau tidak. Ini orang ngomongnya pelin-pelan apa tidak gitu. Iya. Dia cukup konsisten dengan apa yang dia yakini atau dia mudah berubah pikiran. Itu tergambar oleh psikotes. Jadi mudah-mudahan ini jadi pertimbangan juga oleh para politik ya kan, Kang? Dan saya tahu beberapa partai besar itu menggunakan psikotes Oke. untuk menyaring kader-kader, terutama calon anggota legislatif. Tapi ya balik lagi seperti yang pernah kita bahas. Seringkali hasil psikotes itu tidak dijadikan data utama, tapi hanya data tambahan saja. Yang utamanya yaitu fulus. Dia punya uang apa enggak? Karena partai nggak bisa mendanai, kan gitu. Iya. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.